Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B S1 Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan sistem basis data hotel ABC. Nah, di sini kami beranggotakan saya Adinda Nazwa Nabila dengan NIM 066. Saya Safira Ramadhani dengan NIM 049. Dan saya Dianingta Sartono Simanjorang dengan NIM 056. Oke, kita akan pertama-tama memulai query yaitu store prosedur. Yang pertama di sini kita akan membuat store prosedur get customer reservation. Nah, untuk sintaksnya bisa dilihat pada GDocs ini. Nah, ada get customer reservation, terus kemudian ada create procedure. Nah, create procedure-nya kita buat namanya get customer reservation, terus menggunakan customer ID, terus juga menggunakan field dari nama customer, terus juga kode reservasi, tanggal masuk, tanggal keluar dari tabel customer. Terus kita menggunakan fungsi inner join dari tabel reservasi. Kemudian di sini kita langsung bisa memanggil get customer reservation. Nah, di sini call get customer reservation kita menggunakan dari yang customer ID-nya 001. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada update room price. Nah, di sini kita bisa membuat create procedure dulu, namanya update room price. Kita di sini akan memperbarui untuk mengetahui perbaruan tentang harga dari kamarnya. Bisa dipanggil dari call update room, kemudian dengan field yang digunakan dari sintaksnya. Nah, setelah kita melihat tabel kamarnya, statusnya tidak berubah. Oke, lanjut, yaitu ke store function. Yang pertama itu ada calculate reservation cost. Nah, di sini cara membuat create function-nya kayak gini nih yang ada di presentasi. Dengan membuat namanya calculate reservation cost menggunakan reservation ID, terus juga di sini kita declare total cost-nya, terus juga kita select biaya reservasi menjadi total cost, terus dari tabel reservasi, di mana kode reservasi sama dengan reservation ID. Terus return total cost, kemudian N, terus kita bisa panggil store function ini dengan select kode reservasi, calculate reservation, menggunakan kode reservasi as total biaya from reservasi. Ini sudah terpanggil, ada kode reservasi dan total biaya yang tadi sudah dibuat store function-nya. Kemudian di sini ada reservation dates. Nah, di sini untuk kita membuat store function mengenai tanggal reservasi. Nah, sintaksnya bisa dilihat di sini. Kita pertama membuat create function dengan namanya reservation dates, menggunakan reservation ID, terus di declare dulu, kemudian di select apa saja field yang dibutuhkan, terus kemudian kita bisa memanggil store function ini. Nah, di sini bisa dilihat setelah dipanggil ada dua field yang dari sintaks yang dipanggil, dan bisa lanjut ke kursor. Bentar.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kursor, di mana kursor ini merupakan prosedur yang akan menghasilkan output berupa beberapa baris dari query yang ada. Di sini ada kursor proses customers yang akan menampilkan eh, data kode customer dan nama customer dari tabel customer secara terpisah dalam beberapa tabel. Kita coba call. Nah, bisa dilihat semua data dari customer, dari kode dan namanya, jadi terpisah ke dalam 5 buah tabel, 5 buah query dari yang awalnya satu tabel. Selanjutnya kursor kedua, yaitu proses reservation. Logikanya sama seperti proses customer tadi, dia akan mengambil data dari tabel reservation yang isinya ada kode reservasi, kode customer, tanggal check-in, dan juga tanggal check-out-nya. Bisa kita panggil sekarang, letak ke sini. Nah, di sini bisa kita lihat tabel reservation yang awalnya punya 5 record, sekarang jadi terpisah jadi 5 query. Yang di sini hasilnya ada kode reservasi, kode customer, juga tanggal check-in dan check-out. Setelah kursor, sekarang kita akan masuk kepada query untuk backup dan restore database. Nah, untuk melakukan backup dan juga restore, kita harus keluar dulu dari database-nya. Dan di sini kita ada coba untuk backup database Hotel ABC ke file SQL dengan nama backup underscore Hotel ABC. Lalu kita juga melakukan backup dari tabel customer. Sekarang, nah, kalau kita melakukan restore, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Dan hasil ini menandakan bahwa data sudah selesai di restore dan berhasil di restore. Untuk melihat apakah hasil backupnya tadi berjalan atau tidak, kita bisa melihat ke folder bin dari MySQL di XMPP. Nah, di sini sudah ada 2 file SQL yang dari hasil backup tadi. Yang pertama untuk tabel customer dan yang kedua untuk database Hotel ABC secara keseluruhan. Selanjutnya, setelah backup dan restore, kita bisa masuk ke dalam laporan tabel dan akan dilanjut. Untuk laporan tabel, kita akan menggunakan aplikasi SQL Log. Kita masuk ke sini, lalu menggunakan database Hotel ABC. Dan tabel-tabelnya bisa dilihat, ada tabel customer, kamar, kamar underscore avail, kamar underscore book, pembatalan, reservasi, dan transaksi. Misal kita ingin membuat format laporan dari tabel customer. Kita open table, kemudian ke menu table dan kita backup, export table data as. Jika ingin file format CSV, kita save dengan tabel CSV, kemudian kita ekspor. Jika kita buka, tentunya akan seperti ini di Excel. Merupakan tabel dari customer. Kemudian misalkan lagi mau pakai tabel kamar dengan format laporan berbeda, yaitu misalkan JSON. Kita save JSON, kita ekspor, kemudian kita buka hasilnya. Format dari hasil tabel kamar adalah seperti ini. Kemudian jika ingin melakukan laporan hasil query itu, misalkan mau select
kamar dengan kondisi tipe kamar itu yang twin. Kita klik dan keluar seperti ini. Dan jika kita mau mengekspor tabel dengan format lain, misalkan HTML, kita pilih HTML dan kita save. Nah, laporan save. Jadi HTML. Terus kemudian kita ekspor dan kita buka. Hasilnya akan seperti ini, terhubung dan berbentuk HTML. Misalkan juga kita buka open table pembatalan. Reservasi aja deh. Kita lakukan lagi reservasi dengan kondisi nama customer-nya yang Abdullah. Kemudian kita ekspor lagi, misalkan CSV. Dan kita fill Excel friendly files. Kita ekspor lagi dan terbuka akan muncul seperti ini. Hasil query dari tabel reservasi. Oke, sekian presentasi dari kami, yaitu tadi demonstrasi tentang query pada perancangan sistem basis data Hotel ABC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.